Gue gak butuh parfumnya, gue cuma butuh ini doang. Masuk lagi aja Power Ranger ya. Gak kebayang gitu, gue duit dari mana. Kadang-kadang mikir kontrakan aja pusing, bayar kontrakan gitu kan, listrik, gaji, pas-pasan kayak gitu. Mikirin gimana caranya, gue bilang. Oh iya bener, sabar aja. Dunia tuh, kehidupan dunia cuma masalah konsisten, timing, udah itu doang sih. Tapi fun fact orang dalam penjara, hiburannya yang secara CGV Plaza Indonesia alias nonton kucing kawin asli. Gue pernah. Kadang orang sakit pahala digugur, dosa Betul. digugurin. Makanya Tadi selama gue diabetes digugurin kan dosa. Makanya rata-rata diabetes aja lah kamu. Gak usah berobat ah. Buang ah. Gula. I was thinking about you. There was something I forgot to say. I was crying on Saturday night. I was so crazy without you. They were playing our song, crying on Saturday night. Ustaz Jojo. Ini lagu yang dulu kita sering bawain di Taman Suropati. betul. Ketika lo nyanyi, gue melipir sholat sebentar, teman-teman. Gue inget banget tuh Jo. Betul. Ada Kalian pada gak sholat? Ya udahlah, gue sendiri aja. Gak ada temen tuh gue tuh waktu itu Jo. gue dari tadi lagi mikirin Pak, ada satu pengamen surut yang gaya-gaya begini siapa dulu ya? Aduh iya. Yang namanya anak-anak UPH juga, nama anaknya. Aduh gue lupa siapa ya namanya. Yang teatrikal ya? Iya. Dia nyanyi begini-begini. Waduh. Tapi orang-orang Suro sih, penduduk asli Suro, kita respect ya. Iya. Tukang bandrek koboi. Bajigur. Polo Oh, namanya. bolo. Yang koboi mahal. tuh tahu gejrot. Tahu kejerot, bener. Kalau yang ini siapa? Nasi goreng. Yang sistem jual belinya syariat Islam kan, si Polo. barter tokipan. sama mabokan. Skuteng barter tokipan. Polo. Lo bagi 3 mangkok dong. Butter tokipan. Siap. Enggak, dia kan si penyiar radio, Pak. Apa? Alias gue cuma gini-gini doang isyarat. Iya kan? Dia nggak ngomong. Iya. Udah ya gitu doang. Iya. Polo. Mukanya kayak polo. Kayak polo pelawak. Nasi goreng siapa nasi goreng? Gondrong. Jangan remehin. Kemarin gue kirim kan fotonya ke lo kan. Emang gondrong bukan kumis ya? Gondrong telek dia, gondrong. Gondrong masih ada. Bukan yang Yang waktu itu kan kita pada berantem tuh kan. Iya. Udah berantem nih, udah sampai pistol berbunyi kan. Iya. Dia ngebantuin ya, alhamdulillah dengan peralatan Rusia lah. Alias sambit sambel. Kok sakit? Masa nyambit sambel? Jadi dari kotaknya dia tuh yang mangkok gede tuh. Iya kan? Kok diginiin sambit, gue bilang, wow sakit hati tuh kayaknya musuh lo. Kok rudal NATO disambit sambel sakit tuh kayak. Tapi rusuh sih dulu ya. Itu zaman Suropati ya. Kacau Gila. banget tuh. Berapa Itu wancoy apa samuk? gara-gara Suropati, Wancoy, Samuk, Penjokar. Telek. Enggak, pertama kali gara-gara berantem. Iya. Gue digebukin. Wak-wak gung. Iya. Injek-injek. Alias teman kita Jetai. Jetai gue gak tahu kenapa dia berulah sama satu komplotan. Berapa orang Jo? 10 deh. 15 lah. 15 orang dari pendidikan sebuah institusi. Iya benar. Ya, pendidikan sebuah institusi masih cepak-cepak tuh. Lu badan tegap cepak udah Cepat, gitu aja. iya, 15. Gue Jetai sama satu lagi tuh siapa tahu lupa gue namanya. Dimoy ada yang wancoy. Oh, Dimoy Iya. bertiga. Jetai gue nggak tahu nih Jetai berulah atau emang dianya gitu kan. Lagi mabok rese dia. Iya. Rese. Jetai dipukul. Kan gue tuh kalau berantem tuh bego Jo. Iya. Begonya adalah kagak lihat-lihat. Kan bego ya. Iya. Harusnya
lihat situasi dulu. Ngemop aja dulu ya. Iya, ini maju dulu. Habis. Di wak-wakung diinjek-injek gue, wak-wakung nasi-nasi jagung. Waduh. Diinjek rame-rame itu. Tapi ada teman kita namanya Alpa Ketong, dia berjasa. Oh Putin tuh dia Putin. Nyalinya Chuck Norris. Vladimir Putin. Alias teman digebukin dia lari sama cewek-cewek. Vladimir Putin, tong. Dia pernah juga tuh di rumah Wancoy tuh. Jadi kita lagi nongkrong di rumah Wancoy. Adalah barang 20 rumah ke sono kebakaran. Iya. Tiba-tiba, gimana ayo kita bantu disiap-siap. Tahu-tahu dia udah rapiin motor balik. Dia bilang, wah cocok diangkat jadi Dewan PBB lo tong. Gue bilang kawannya dia. Kawannya dia. Makanya pernah balas dendam tuh sama Ketong. Ketong waktu itu dipalak di Senen. Enggak, udah dikalungin cutter. Diginin cutternya, lehernya. Ketong ngeliatin gue gini. Lalu dia keluar bis, loncat bener keguling-guling. Ketong. Iya, saking parnonya dia tuh. Saking parno. Iya. Apa Ketong dia temen kita. Tapi tongkrongan kita Suropati sih bersejarah lah. Bener. Jojo ini dulu ikut, gue mau Wancoy itu band-bandan. Bener, Sosialis Trust. Kemana gue manggung Jojo ikut. Bandung. Iya. Yang IO Coldplay itu kan? Bukan dong, jangan. IO Coldplay. Wah. Gimana? Oh, level Diandra sih. Oh iya, Diandra. IO-nya. Gimana? Alias batalnya H-2 jam. Udah datang anak Jakarta dari luar kota berapa gitu band kan. Tuh 5 band udah dateng. Gitu dulu Bandung kan jalur jonggol belum ada tuh Cipularang. Effort tuh 6 jam. 5 band datang pas nyampe di dago atas tuh. Gimana mukanya? Mana ada soundnya kagak ada ininya segala macem. Maaf jangan lupa masa iya lupa. Wah gila. Dulu ya kita akhirnya nongkrong tuh. Iya benar. Di Bandung. Gila. Gue kan dulu kan sering, pokoknya lu social distance main dari Grogol, Sahid, Maharaja, gue ngikut mulu. Saking ngefansnya dulu gue sama bandnya dia. Dulu ada festival SMA gue bawain lagunya bandnya dia, Social Distress. Saturday Night Fever Disaster. Gue bawain, alhamdulillah juara 3. Yang pesertanya peserta sejakarta alias 3 peserta. Kok Sondre? Iya. Yang lain bawain lagu Hubesteng tuh waktu itu kan. Father is juara satunya tuh. Dari 3 band kita juara 3 telak bawain lagu punk. SMA mana? Diasporbi dulu gue masih Diasporbi. Iya. Oh festival di sana. Iya, sekolahan banyak main band Sleo juga tuh ngikut festival. Asli. Tapi lu pada akhirnya menyadari gak Jo bahwa sebenarnya itu musik haram gak sih? Langsung aja di ulti. Langsung aja di ulti. Nggak haram kagak? Kan katanya yang bunyi-bunyian rebana nggak haram. Iya khilafiyah di antara ulama Pak. Jadi kalau kebanyakan ulama ulama di sini itu hanya memakruhkan aja. Kecuali kalau ulama-ulama di Saudi umumnya. Kalau gue ngeliatnya lebih ke ini sih. Suasana tempat mereka tuh sangat mendukung untuk hal itu gitu. Artinya di sana kan musik tuh kan bukan suatu budaya, bahkan sekarang pun pangeran MBS-nya kan Justin Bieber udah manggung di sono udah dia udah mulai artinya melihat pengen dunia tuh ngelihat Arab tuh jangan agama doang gitu. Nah kalau di sini rata-rata ulama cuma memakruhkan aja, artinya ya pada intinya kalau dalam Islam tuh kenapa main musik tuh tidak diperbolehkan tuh karena bisa melalaikan kita dari beribadah gitu. Kebanyakan pendapatnya tuh kayak gitu. Tapi kalau ada yang mengharamkan ya rata-rata itu ngikut pendapatnya ulama-ulama yang dari rujukan Saudi kayak gitu-gitu. Emang ada yang melalaikan ibadah gara-gara musik itu? Ada kali ya? Ada aja. Ada aja sih. Misal aja nih. Tar dulu lah. Nuni. Sucal Orman gitu. Ada kali ya? Ada gitu ya? Kemarin gue pertandingan Al Nassr nih nonton. Telek. Wah dari Welcome to the Jungle. Welcome to the Jungle satu bulan stadion. Bulan kemarin dia ke Arab nonton Al Nassr. Lagu GNR. Ini gue baru banget nyampe. Tadi pulang ke rumah belum sempet nyuci keris juga. Jalan lagi. baru tuh nyuci keris. Si baru. Langsung jalan ke sini. Welcome to the Jungle telek. Enggak gimana? Lu nonton Al Nassr pertama kali kan? Iya. Itu gimana sih? Itu sama Rico. Iya. Sama Martunis bawa siapa itu? Martunis bawa Rico. Enggak, dia bawa siapa? Dia bawa manajernya. Ada manajernya? Iya ada manajernya. Ada manajernya. Tunggu deh, Martunis adalah orang yang
selamat dari Tsunami. Yang pakai baju Portugal. Betul, tahun 2004. Makanya disamperin sama Ronaldo kan. Iya, benar. Dikasih baju, ditaruh tangan. Benar. Baju yang kemarin dibawa tuh sama dia. Dibawa sama dia telek. Wah itu Jumawa sih Jo. Iya. Satu stadion sih. Banyak yang tahu dia Pak ternyata. Wih. Oh iya, the son of Ronaldo gitu di bandara di apa. Tahu dia anaknya Ronaldo. Wih. Ronaldo emang bener ngangkat dia sebagai anak, Pai. Tapi Iya, tapi diurus. Hah? Diurus sama Ronaldo tapi. SPP Lewat dibayarin. manajernya lah, Oh, oke. manajernya apa segala macem dan kan dia dibawa sampai ke Madrid, pernah ke Turin Juventus dibawa sama Ronaldo. Wih. Iya, waktu dia Ronaldo kesini kan ridersnya minta Martinez bawain ke gue ke Bali, ketemu di Bali dia. Kayak gitu. Anjir. Tenar deh, makanya kalau di Aceh, kalau untuk kita yang angkatan 2004 tahu kejadian tsunami pasti tahu tuh anak emang. Berarti di Arab dikenalin juga. Kenalin dia, dikenal. Anaknya Ronaldo bilangnya begitu. Anjir. Tapi Ronaldo gue ngeliat asli ganteng loh, Pak. Bule asli. Emang bukan kan? Emang Enggak, gue kirain mukanya kayak agak-agak busikan begitu kan. dia Kagak kan. ada Jo. Lu gaji paling tinggi gimana? Masih Iya. busikan sih. Kalau Duit sih abis main judi itu kayaknya. Nah, itu salah satu terobosan pangeran yang sekarang nih si MBS Mohammed bin Salman nih bikin Saudi tuh dia pengen kayak lomba-lomba Kota sama wisata Dubai, Pak. gitu. Iya, pengen pokoknya lu dunia ngapain lu datang ke Eropa segala macem. Sekarang bule-bule udah banyak datang ke Arab. Iya makanya kan pemain-pemain Arab kan liga-liga Arab kan datengin semuanya tuh. Pemainnya semua. Tunggu deh. Yang di siapa ya? Al Nassr siapa aja penyerang? Joe Felix. Joe Felix tuh di mana ya? Joe Felix dari Atletico, Barca dia pernah di Chelsea pernah. Oh iya? Iya, pindah-pindah Enggak, dari penyerang Milan. siapa penyerang? Joe Felix. Ronaldo, Kiri. Joe Felix sama Sadio Mane harusnya. Cuma Oh, Sadio Sadio Mane Mane. main di itu dia Senegal. Oke. Terus si Kingsley Coman PSG. Di situ. Iya, Bayern Munchen di situ dia. Telek. Berarti total bintang-bintang Eropa ya? Iya, duitnya nggak berseri. Iya, lumayan tuh di situ tuh. Jadi ibarat kata kalau misalnya pensiunan Iya, pada di Liga Arab. bener. Dulu kan di Liga Cina. Iya. Sekarang milih Liga Arab. Minimal kalau dia pensiun kan sarungan main lovebird aja ya kan. Nyiram begini, kontrakan lovebird. banyak, Ada kontrakan tetangga banyak. mana mampir gitu aja. Ada tetangga bawa mau lebaran nih bro. Nah itu entertain semua Pak isinya Pak. Iya, Di iya, stadion iya, itu iya, musik apa segala macam entertain semua, telek udah. Iya, ini Jus makan gorengan Jo. Mau makan apa kak? Hah? Mau makan mie atau apa gitu? Yang simpelnya nasi kebuli ada. Ini mah kesimpulan Yang bikin di rumahnya bingung. lagi kebanjiran gimana? Coba bikinin nasi. Jojo waktu itu lagi nginep rumah gua. Rumah gua tuh langganan banjir di Setiabudi. Lagi tidur, tiba-tiba banjir kan. Lagunya Lagunya pas ditambah lagu, lagi lagu PMR. Banjir datanglah. Tiba-tiba Jojo lagi mau kesini kok kecipak nih. Keren mimpi gitu. Pai banjir. Udah nih, wah banjir. Kan enak-enak kalau banjir dingin kan bisa makanan. Iya. Gue minta apaan cuy yang simpel. Jo, ya lo kan ada-adaan nih. Bikinin nasi kuning dong. Posisi lagi banjir. Orang bikinin nasi kuning dong. Posisi lagi banjir. Normal. Lu mau mie gak apa? Boleh mie rasa ayam bawang ya. Rasa Ayam bawang ya? bawang boleh. Ayam bawang. Gue belum makan nih dari mendarat nih Pak, sengaja nih. Kalau Sebiji apa ya 2 biji? 2 biji. Sengaja gue lapar-laperin nih. Iya. Minumnya pasti harus yang syahdu banget Jo. Bener. Iya, ini gua kasih tahu nih Jo. Ini satu minuman ini gua ketagihan banget. Teh Cap Solo. Teh tubruk instan dengan gula asli. Nih. Ini. Langsung nih. Langsung jadi. Kalau di sono tuh tehnya teh hotel, Pak. Ah, teh Jadi hotel. beda banget sama teh kita itu. Iya, rasa tehnya tuh beda. Dia teh hotel, teh hitam. Nah, lo ke sono ke Arab lagi bawa teh Cap Solo jadi reseller Jo. Jualan di sana Jo. Masih jadi reseller. Depan Mekah begini masa. Minum Pak. Udah jadi Jo. Tuh. Wah. Silakan Jo. Bater Jo. Tuh. Mantap Jo. Hajar dulu Jo. Udah paling cakep udah nih Indomie pakai saus lada bubuk. Wah, elah. Waduh. Gampang Donald Trump nggak berasa. Mantap emang.
Kita berapa tahun tuh Taman Suropati Pak ya? Antai di Taman Suropati ya, udah ada teh cap Solo, kita nongkrongnya betah Jo. Karena langsung jadi Jo. Nggak kayak dulu kan teh tubruk, bikinnya ribet. Sekarang gampang, tinggal seduh, aduk 8 kali, langsung jadi. Praktis banget guys, karena udah ada gulanya. Dan ini cocok banget buat jadi teman buka puasa. Temen makanan pedas, makan tajil, makin nikmat kalau ditemenin sama teh cap Solo. Tuh. Wangi banget aromanya. Wangi teh tradisional. Wah, harum banget nih guys. Mantep banget. Wah, buka puasa paling pol udah. Sama teh cap Solo karena ini was gitu, wangi, sepet, legit, kental. Tehnya kental dan aromanya wangi karena ini dibuat dari daun teh melati dan gula asli. Semua momen kerasa tambah nikmat kalau ditemenin teh cap Solo. Termasuk momen Ramadan sekarang ini nih. Wah, momen buka puasa jadi makin syadu bareng teh cap Solo. Dan gue mau ingetin buat teman-teman, teh cap Solo cara dapetinnya gampang banget. Bisa dibeli di warung, pasar, e-commerce, dan toko-toko kesayangan lo semua. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok teh cap Solo _id asoy. Mantep banget. Jo, gue naruh di titik Jo ya. Jo. Ada klien Jo kayak enak. Belum makan nih? Waduh. Gue di sono makan sawarma, pokoknya kapola kayak gitu-gitu dah, rap-rapan dah. Makanya pas kesini makan nih enak banget. Di sana tuh restoran-restoran sama kopi yang di sininya di boykot, di sana gimana sih? Di sono hal itu ini aja Pak ya. Biasa aja. Pada laku-laku juga? McDonald depan Clock Tower ada. Di dalam Clock Tower ada. Mau KFC, mau Starbucks ada di situ. Mereka cara berislamnya lebih ke ya udah tuh pilihan lo masing-masing gitu, silakan aja. Karena mungkin menurut mereka secara nggak langsung mereka belum mendapatkan yang benar-benar langsung bahwa produk-produk itu resmi kami mendukung pergerakan gini gitu, mungkin kayak selebaran media aja gitu. Karena rata-rata kan kalau orang, gue belajar di Islam Pak ya, bahwa segala sesuatu itu kalau mendapatkan berita apa segala macam, jangan didustain dan jangan dipercayain dulu. Oke. Ditimbang tuh ilmunya Nabi tuh. Begitu kalau dapat kalau dapat cerita Israiliyat dari orang Yahudi, jangan didustain. Bohong loh gitu. Misalkan orang lagi cerita nih, terus kita tahu ngibul, jangan. Baru. Jangan digituin, tapi jangan dipercayain juga. Ambil tengah-tengah aja. Oke, Nah, kita berarti mencari sumber berita lain. Betul. Sebelum kita menyimpulkan bahwa gue percaya apa enggak nih berita ini gitu. Makanya waktu lo diuji, gue dateng kan ke rumah lo kan. Apa yang pertama kali gue lakuin ke lo? Tanya kan. Gimana ceritanya tuh, Pak? Nah, begitu harus kalau orang Islam tuh harus gitu, Pak. Gue inget banget ya, gue lagi kusut tuh pas lagi ada badai kan. Wah, mendekam di rumah kan. Jojo datang bawa anak ya. Nanya, gimana tuh? Awalnya sih nggak enak, biasa aja, main biasa. Lama-lama nanya, gimana sih ceritanya gitu. Dan menurut gue, Jo, itu contoh teman yang bener. Ketika kita ngelihat temen kita lagi kesusahan, kita tanya aja. Bukan nanya keadaan, nanya keadaan dulu aja. Bukan nanya masalahnya, baru nanya masalah. Tabayun. Tahu aja boleh. Ya artinya kan kalau teman kita salah ya kita nasihatin, ya udah kasih support ya kan, nggak apa-apa, manusia hilap kayak gitu. Tapi kalau ternyata berita itu nggak bener ya udah, ya kan. Akhirnya tahu kalau berita itu nggak bener ya kan. Jadi ada orang nanya tuh, si Gopar gue kasih tahu, gue udah datang ke dia, gue tanya dan berita itu nggak bener. Gue bilang begitu. Jadi gue inget banget Jojo datang tuh sore-sore Joy. Sama anak lo kan. Kasih es krim ya anak gue ya sama lo ya. Iya, dikasih es krim. Tapi gila sih. Cuma yang sebelumnya gue ke rumah lo sih bagus. Pas ke rumah, udah lama gak ketemu dia, main sama si Dimoy datang. Baru juga masuk, assalamualaikum. Bro tuh gigit dia. Oh bagus gue bilang.
Untung gue datang ke dia jam 9 pagi tuh. Pak Juhur gue ambil tanah banyak gak ragu. Gue bilang, bro tuh gigit dia. Gue bilang pai. Gue begini-begini di sofa tuh. Bro tuh anjing gua. Tapi gila gue tuh kenal Jojo tuh udah lama banget. Dari zamannya namanya masih Joshua Sweet. Benar. Jadi Ali Yusuf. Iya kan. Itu banyak perubahan yang terjadi tuh. benar. Jojo juga kabur dari rumah, sempat ke rumah gue. Gara-gara bapaknya disambit sop. Sayur nangka Padang. Bokapnya dia adalah pelatih dari petinju legend. Iya, Elias Pikal. Kebayang dong tuh pelatih tinju. Bega. Kata yang komen-komen juga ada yang nge-spill bokap gue. Ini si Bang Jojo berarti Bang Or gak karu-karu nih, bokap udah kayak gitu berani aja dia. Ditimpuk gue bisa nangkap Padang. Namanya dulu harus bilang, gak gue makan nasi lo ya, gue bilang. Gue kabur ke rumah lo kan 2 minggu nginep. Iya, dia nginep rumah gue tuh akhirnya tuh Jojo tuh. Mane-mane tuh kita makan bakso ya. Makan bakso berdua. Nah itulah awal terciptanya teori cowok makan bakso berdua tuh. Temen kami tuh bernama Wanjoy tuh nggak suka ngelihat cowok makan bakso berdua sore-sore, apalagi dalam keadaan gerimis. Nah tuh kejadiannya kita berdua ya. Kata dia tuh nggak laki. Yang laki kata dia makan batagor. makan bakso tuh nggak laki. Tapi setelah gue berapa lama gue renungin, iya juga sih Pak, ternyata Pak. Aneh juga sih emang. Bener. Iya. Tapi itulah Jo, maksud gue perjalanan dari Joshua Sweet ke Ali Yusuf tuh kan nggak cuma seminggu 2 minggu ya, tahunan lo ya. Panjang Pak. Di dalam penjara, Jojo tuh masuk penjara itu tahun berapa Jo? 2011. Keluar? 2014 akhir. Berarti menjalani hukuman semua lo ya? Iya. Harusnya kan gue 5 tahun. Iya. Cuma gue karena berkelakuan baik gitu-gitu dapat pembebasan bersyarat sama remisi. Tapi gue tiap bulan harus lapor. Iya. Karena kan ada penjamin nih, orang ada keluarganya. Iya. Tiap bulan gue lapor. Iya. Lu apaan kegiatan lu? Tiap bulan ditanya tuh. Kayak gitu. Ya, gue lagi bikin nuklir gue bilang. Enggak itu gimana Jo awalnya tertarik sama Islam dari klinik ya? Dari di Polsek. Polsek? Iya Polsek. Ini ruangan segini nih Pak. Kotaknya segini nih. Penjaranya? Iya. Isi berapa? Telek 30 orang. Tidurnya jadi kayak begini, kita nyamping yang di sini nih. Kalau pantat gue di sini, berarti yang sebelah gue pantatnya harus ngadep ke pantat gue. Jadi pantat sama pantat. Oh nggak boleh pala-pala gitu? Iya, kalau begini berat ntar. Ntar dia ngegesek gimana? Berat. Ya udah, 30 orang di situ. Wah, tuh gue kayak awal-awal tuh kayak ngerasain hidup sehari di penjara tuh. Kalau kata orang bener kayak setahun, bener panjang banget gitu kayaknya ngerasain. Nggak ada yang dikerjain gitu Pak, ngapain? Nungguin cuma waktu ngobrol ngalor ngidul. Sampai akhirnya gue ngeliatin gara-gara nontonin orang sholat mulu, gue liatin orang sholat. Lama-lama tertarik gue. Nah tuh yang lihat Lady Di? Lady Di mana? Apa ya Lady Diana? Oh iya, gue pernah ngeliat awal pertama kali gue meyakini bahwa kebahagiaan manusia itu nggak bergantung sama popularitas sama duit. Itu pertama kali tuh Pak. Dari Lady Diana. Iya. Jadi pas dalam penjara kan, gue lagi ngeliat di klinik ada Lady Di, dia bikin kayak semacam film iniannya dia kan. Dokumenter. Iya, dia sama suaminya pangeran siapa namanya? Charles ya. Pangeran Charles. Katanya Pangeran Charles berapa kali selingkuh, 2 kali apa berapa kali, terus dia merasa frustasi sampai mau bunuh diri. Di otak gue, ini orang perempuan wanita yang paling populer di dunia saat itu, ya kan? Cakep. Royal wedding, ya kan? Pernikahannya aja gede-gedean. Iya. Ya kan? Nggak ada es doger di situ, nggak ada. Sayur sopnya juga kalau ada pasti ada jamurnya itu sayur sopnya tuh. Nggak ada mama nyolong bunga. Nggak ada. Nah, udah begitu, ya kan? Dia kayak mau bunuh diri. Gue berpikir gitu, kok aneh ya orang sekaya dia begini, sepopuler dia istilahnya Pai datang ke pasar rumput, dia ngetok-ngetok kontrakan tukang batagor, ajakin nikah, nggak nolak tuh tukang batagor sama dia. Saking cantiknya ya kan, siapa? Meskipun abis itu suaminya namanya kan Dodi. Kan Dodi Alfayet. Dodi Alfayet. Kita pernah debat sama teman kita Wancoy.
nggak cocok Lady Di nikah sama orang namanya Dodi. Ih, masa Prince Arab namanya Dodi. Emang Prince Arab. wajah nggak terima tuh. Masa Dodi? Iya bener. Lu kalau Prince kan namanya cakep gitu. Masa Prince dia Dodi. Dodi namanya? Maaf nih Bang Dodi. Tapi saat itu sih emang berita itu santer banget tuh. Nah itu dari situ tuh lu melihat bahwa populer, kaya itu nggak menjamin kebahagiaan. Gak menjamin kebahagiaan seseorang. Oh. Karena gue lihat buktinya itu banyak, gue ngeliat bukti-buktinya kayak Katy Perry. Dulu dia kan pernah bokinan sama Russell Brand deh, Iya, ya kan, iya. putus sama juga bunuh diri. Gue ngeliat kayak artis gitu, kok kenapa Depresi ya dia gitu orang ya. bunuh diri, depresi Iya. begitu, duitnya banyak, cakep, ya kan? Barulah ketika tuh, gue meyakini bahwa kebahagiaan manusia tuh nggak ada hubungannya dengan itu. Kalau seandainya kebahagiaan manusia ada hubungannya dengan harta, mah kesian dong yang, mohon maaf, yang taraf hidupnya miskin. Ya. Sama yang mukanya 0, kesian Iya, juga. kan mereka berhak bahagia juga. Iya. Jadi nggak ada hubungannya tuh kenapa? Dari situlah dalam penjara gue nyari kebahagiaan manusia tuh di mana sih sebenarnya gitu. Nemu tak di mana? Ada momen apa itu yang tak banget? Wah, nih dia nih, Islam nih yang gue pilih. Ketika dia mendekatkan diri kepada Allah, disitulah kebahagiaan manusia itu. Nggak momen di penjara lo yang bikin tak. Kayaknya lo akhirnya ya udah gue ke Islam, gue pilih nih, yakin gue. Karena gue udah ngeliat hidup gue udah nggak tahu harus gimana lagi, Pai. Dan gue kayak ngerasa ini yang belum pernah gue cobain nih, gitu. Jadi gue ngerasa ini nih kayaknya satu-satunya belum pernah gue cobain di dunia ini nih, ini kayaknya harus nih. Pas gue cobain kok kayak gue ngerasain kedamaian gitu, tenang. Oke. Oh ini tuh kayak ada satu spot, kayak orang yang hidupnya udah urak-urakan, udah hancur, narkoba dan segala macem. Tiba-tiba ada satu spot di hati lo tuh, kayaknya ada yang kurang tuh apa gitu kan, nanya mulu tuh. Sumur hari-hari tuh kan nanya nih apaan. Tapi kalau ngomongin agama, lo juga udah punya agama sebelumnya kan? Tapi ya kayak ngerasa kurang ini aja gitu, Pak. Kurang meyakini. Kurang meyakini aja. Karena lo nggak ngejalanin juga. Nggak ngejalanin juga. Lo nggak pernah ke gereja dulu? Pernah? Rajin gue kecil. Oh, iya? Gue gereja gue Agnes Monica di Mall Ambassador namanya Sola Gracia. Oh, nggak kangen Jo ke sana? Enggak, ke Kuningannya Iya, maksudnya. ke Ambasadornya ya, beli Ke kaset Ambasadornya, PS di bawah. iya. Benar. Ke Ambasadornya beli DVD. Iya, benar. Iya, sama jagung manis sebelahan. Jasuke. Situ. Iya, akhirnya gue ngeliat kayak kedamaian aja, Pak. Gue awal kayak gue inget nih awal pertama kali gue ke masjid, duduk set, ada bapak-bapak di pinggir negor gue, mungkin karena ngeliat gue baru kali di situ ya, di masjid di Rutan. Baru ya, Dek? Iya, Pak, baru, Pak. Kasusnya apa, Dek? Narkoba, Pak. Oh, gitu. Gue mencoba pengen berteman lah dengan orang-orang baik di masjid. Gue tanya, Bapak kasusnya apa? Oh, Ramatama kasusnya, alias bakar istri. Istri saya selingkuh. Istri saya selingkuh, katanya. Istri saya selingkuh. Iya, dibakar tahun 2011. Lo googling aja deh. Entah di 2011 sampai sekitar 2008 begitu kasih. Gue inget bapak-bapak pakai kumis gini. Tapi mukanya kalem banget. Kayak udah, kayaknya dia sama kehidupan tuh udah dalam banget gitu, Pai. Dari cara tatapan hidupnya gitu. Istrinya dibakar telek. Kayaknya yang terjadi sama gue siap menghadapi deh gitu ya. Iya, benar. Mau penjara berapa lama juga udah gue hadapin. Telek 20 tahun apa ya seumur hidup gitu di akhir Nusa Kambangan. Anjing, bakar istri. Bagus tuh. Langsung jiper dong. Langsung jiper dong. Iya, gue bilang, ya udah Pak, saya izin cabut dulu ya Pak. Gue bilang, istrinya aja dibakar, gimana temennya? Gue bilang. Asli. Tapi kocak-kocak sih di penjara tuh, kocak-kocak ya. Orangnya kocak-kocak ya. Kocak, udah kocak. Kasus narkoba banyak. Narkoba Yang banyak. paling aneh kasus apa yang paling aneh? Yang paling aneh. Kasus apa? Yang paling aneh kasus nebar paku payung di jalanan. Itu imam sholat gue tuh pertama kali tuh. Hah? Iya, Pak. Orang gue di polsek pada berantem tuh, jadi awal kalinya gini cerita. Oh, jangan lo imamnya lo. Apaan? Gara-gara ada bapak-bapak emang ngajinya cakep. Cuma dia kan kasusnya dia kan hacker di Wall Street alias maling kotak amal. Dia merebut masjid. Dia maling kotak amal. Iya. Pada gak terima. Diprotes. Apaan lu parah lu, katanya kotak amal masjid masih lu timpe, gimana mau jadi imam lu? Ya, mungkin pemikiran dia, gimana lu mau jadi pemimpin lu maling kotak amal lu timpe. Dia nggak terima daripada lu bandar narkoba, katanya begitu. Akhirnya pada seteru-seteruan. Udah akhirnya gimana, kita cari yang paling ringan. Akhirnya dipilih lah, didaulat lah si penebar paku payung di jalanan.
Jadi imam. Yang paling ringan. Iya, yang paling ringan. Posisi mukanya bengep-bengep begini nih, habis digebukin masyarakat. Tapi dia bisa Imam. bacaan. Baca bisa. Cuma lebih kayak ke kasus yang ringan aja dah gitu pikirnya. Kan yang makmumnya ada ranmor, ada apa. Iya. Kayaknya yang paling ringan ini dia aja nih paling ringan. telek. Itu bagi dia tuh antara satu rendah dan ditinggiin secara bersamaan. Bener. Ya udah rata-rata begitu kasusnya. Ya macem-macem lah, tapi paling banyak narkoba, edep, gitu-gitu banyak. Ada pernah gue ketemu anak Manggarai. Iya. Masih umur 18 tahun udah jadi edep. Lu berapa? Dapat berapa lu seminggu? Ada lah bang, gue untung bersih 30 juta seminggu. Umur 18 tahun, iya. Buset. Jadi edep. Cuma dia nggak pakai tuh barang, dia pakai yang lain. Sistem narcos. Iya. Dia jual begitu segala macem. Gue pikir-pikir, gue bilang gila juga lo, gimana nggak mau ini lo dagang seminggu dapat 30. Iya. Nggak lama kemudian tiba-tiba dia lagi cengak-cengik nungguin depan. Kenapa lo? Ini bokap gue sama adek gue masuk reunian dalam bertiga. Di reunian gitu. Langsung bang nitip ya nih abang gue, bokap gue sama adek gue nih gitu. Sama dagang juga dagang. Lu masuknya mau Wancoy sama kan? Beda, gue duluan. Oh. Gue duluan. Kalau Wanco lu BB-nya jual banyak pala, nih. jual pala. Sama pesek gue berdua. Tukar pala. Oh, sama pesek. Emang tuh barang ada orderannya Wancoy juga. Sama CSNT, sama teman angkatan NT yang udah beres. Iya. The Toms. Iya. Sama BR-nya dia. Wancoy jadi keikut-ikut. Iya, pakai motor Wancoy. Gue pas ngambil tuh. Akhirnya motor Wancoy Yang mana? 2 bulan di kejaksaan. Yang mana? Suzuki Wave. Oh, yang hitam. Iya. 2 bulan di kejaksaan. Dia nungguin gitu kan, nungguin gue dioper dari ke rutan. Habis itu depan kejaksaan, bannya udah ini segala macam, dijual ke tambal ban sama dia. Udah 1,5 dah kata gitu. Iya. Dijual motornya ke tambal ban depan. Nggak ada surat. Nggak ngerti deh STNK doang apa gimana, pokoknya dijual akhirnya sama dia. Dulu kan dia kan chaos soalnya dulu hidupnya Pak. Wah, di chaos dia. Wancoy itu tuh cerita pas lagi masih ngejual ya. Dia tuh punya ranking ada kali 5 biji 6 biji Joy. Telok di rumahnya orang pada nggak punya duit. Dia nyari PS pinter Pak. Misalnya siapa gitu, ada barang apa lagi nih gitu. Buat dibarter. Marketingnya dia kayak marketing kartu kredit. Buat Tiap hari dibarter. dia nelponin orang aja, nggak belanja nih. Ada barang apa ada nih, jam tangan, udah bawa mari dah, gitu deh bahasa dia. Udah bawa sini nggak gitu. Marketing kartu kredit tiap hari teleponin sama dia. Permasalahan Wancoy adalah dia make sama jual juga, udah Iya. kelar. Kalau karir jualnya gue duluan. Oh, lu dulu. Cuma pas Wancoy udah jualan, gue udah berhenti total. Iya. Gue ngeliat rumahnya, gila kayak rumahnya Escobar asli. Udah motor racking berjejer gitu kan, rumah depan dikasih CCTV. Gue bilang, wah udah chaos udah. Iya. Tablet di mana-mana. Gade-gadean orang. Oh, iPad, tab Iya. gitu-gitu. Gade-gadean orang sama dia. Banyak deh dulu duitnya. Royal dong. Royal. Dia pakai kayak jam tangan kanan kiri dia. Iya, pakai jam tangan karena saking banyaknya jam tangan. Gayanya dia. Tapi dia dari dulu emang kalau banyak duit dia baik orangnya. Emang. Kalau nggak punya duit baru nyebelin. Kalau banyak duit baik dia orangnya. Tapi abis itu tuh emang orang tuh harus digampar dulu Joy. Lo digampar masuk Benar. penjara. Benar. Wancoy digampar masuk penjara, abis itu total 0 tuh. 0. Angka 0. Udah. Akhirnya emang harus digampar dulu baru dikasih tahu lu salah. Iya. Ternyata Allah negur kita tuh caranya Betul. punya cara masing-masing. Bener. Orangnya. Bener. Lu kayak gini Iya. masukin penjara dulu 4 tahun. Gue juga Iya. gak dikasih ujian, Wancoy segala macam. Tapi lu
di antara yang lain lu paling bisa bertahan nggak pakai narkoba dari dulu Pak ya lu Gak ya? doyan gue. Judi ya kagak doyan lu ya? Nih ya, gue tuh dulu suka judi. Hah. Cuma gue tahu gue tuh nggak hoki. Dongo gitu ya? Emang dongo di judi. Iya bener. Bahkan- Padahal rumah lu kan jarang tuh dipakai buat main judi. Asli total rumah gue main judi. Kita bilang jus sampah sampai pagi. Iya benar. Judi sampai pagi benar. Yang ketahuan sama nenek gue mau dilaporin ke Komseko. Komseko baru tuh kayak Komseko. Mbah gua udah Lebih tua. jadul dari Kamra ya? Iya udah lebih jadul banget. Komseko, komandan sekitar komplek. Kan zaman Pak Harto awal ya. Iya. Komseko, mbah Waduh, gua masih Komseko make. lu. Gua bilangin Komseko lo kata mbah gua. Masih ada tuh kayak Komseko. Nah gua tuh bego. Sampai hal-hal yang berbau gua tuh bodoh. Sampai di forex gitu-gitu ya. Ya gua gak tahu nih pasti banyak pro kontra nih. Forex itu judi apa enggak? Mungkin bisa dibilang gak judi ketika lu punya skill baca Ya. baca berita, baca situasi. Gue tuh enggak. Gue tuh maruk. Sama dongo, maruk sama dongo double. Iya. Udah jadi kelar. Nah itulah gue makanya nggak cocok di. Sama narkoba nggak doyan gue. Iya bener dari dulu. Telek gue juga bingung gopar kagak doyan mah. Padahal semuanya hampir anak-anak semua mah telek. Gue inget banget pernah satu kali. Gue dikasih nggak tahu apaan ke mulut gue sama temennya Wancoy lagi di stadium. Wah, tiba-tiba gini aja. Terus gue sih, coy mau nggak? Mau. Dari mulut gue tuh, telan. Pura-pura lo telen nih. Tadi lo kasih ke dia. Iya. Dia maruk, Kagak dia doyan gua. maruk. Emang- Pernah gue sama dia nih. Oh, udah habis-habisan nih duit nih. Udah gak ada HP segala macem. Tiba-tiba kemana nih anak nih? Gue bilang gak nongol. Cet, mana? Tahu-tahu lagi pelukan sama nenek. Stadium gue bilang, coy. Kata dia gini. Kenapa emang nenek? Gini-gini kan nenek pelukan sama dia gitu kan. Kan di badannya tinggi kan, pelukan gini. Digini-gini kan, segini-gini. Coy. Tar dulu. Demi. Melakukan segala cara. Demi. Gila. Demi begituan, Pak. Gila. Gue tau aja tuh bilang, coy. Lu sama siapa tuh, coy? Gila mata gue tadi lagi ngebrul. Gue kira anak muda masih cakep. Pas kena matahari nenek telek gue cabut dah kata dia gitu. Tapi pakai wajah digambar tuh. Nah, Jatuh sejatuh-jatuhnya. Nol duit. lo juga. Gue juga. Semua digambar. Tapi alhamdulillah kan ketika lo dikasih musibah segala macem, alhamdulillah lo ngasih banyak jalan kan. Iya. Termasuk ya alhamdulillah gue merasa bersyukur juga. Gofar, Scoot semua tuh ngebantu gue untuk membuat satu platform dakwah di Green Boys Ramadan kan. Iya, tahun sampai kemarin, sekarang alhamdulillah Pak. Masya Efeknya- Allah lah, efeknya. efeknya luar biasa banget lah Pak. Dulu nih Pak gue kan ada ustadz tuh bisa di dalam penjara apa di mana gue bisa ceramah. Aduh gini kan suka gini kayaknya kan. Waduh saya masih ada 2 jadwal lagi nih gitu kan. Terus ada kalau mau iniin saya 2 tahun lagi juga belum tentu dapat jadwal. Iya. Gue dalam hati gue kan peres. Gue bilang nggak mungkin tuh begitu. Gak tau aja lo ngalamin. Ngalamin bener Pak. Masya Gue pernah satu hari itu sampai 5 tempat Masya ceramah. Allah. Kemarin 2025 orang udah booking gue buat tahun 2027. Makanya gue juga bingung. Ya itu mungkin makanya gue kasih tahu ilmu. Berarti kalau mau cara dapat ilmu gitu kita kata-katain orang aja kali. Kan gue ngatain ustadz tuh kan dalam Iya. hati gue bilang bokis masa jadwal 2 tahun lagi apa penuh gue bilang ngarang. Lu ngalamin. Malah ngalamin bener Pak gue. Gue inget banget ya abis Green Boys Ramadan tuh. Gue ngeliat progres lu tuh kan diundang ke TV, diundang segala macam sampai diundang ke perusahaan gede, Goto. Iya. Wih, kita tuh selalu di grup Jo. Green Boys tuh. Jo, wih gokil gila. Dan ternyata platform yang bernama Green Boys Ramadan yang tadinya kita mikir buat seneng-seneng kita doang. Kan gue orangnya bisa dibilang bader ya. Iya. Misalnya lu ngasih tahu sebuah ayat gitu, gue nyari celahnya nih. Iya, Nggak? iya. Bisa nggak diakalin ya gitu. Nah karena emang gue sepenasaran itu Jo. Tadi cuma kayak gitu doang. Mumpung ustadznya temen, kita bikin yuk Ramadan. Enggak, 30 hari tiap hari. Itu efeknya Jo sampai sekarang klipernya masih wangi. Nggak berhenti-berhenti. Masih wangi. Gila sih itu. Gue juga gak nyangka gue. Bener Masya Allah. Dan rata-rata mereka tuh yang nonton tuh fans lo dulu Pai. Udah dari lama. Iya. Jujur gue bawain satu hadiah. Ini baru pulang dari Arab. Ada yang nitipin hadiah buat lo. Jujur. Ini gue beliin lo satu parfum juga. Minyak wangi terkenal di Raab.
Sama satu lagi hadiah kan karena gue tau lo rajin sholat kan. Jo, Minyak wangi mahal di Raab tuh. Sama satu lagi ada fans katanya, "Bang, titip Al-Quran buat Bang Gopar." siapa namanya? Namanya Jahir. Jahir. 18 tahun. Makasih Jahir. Udah tinggal di Madinah dia. Masya Allah tuh parfum dari gua. Kan sebelumnya Wanco gue bawain. Nanya harganya, Pai. Berapa ya? Gue sebutin sekian. Udah bisa ngasih hadiah segitu lu sekarang ya. Habis cuy nama orang punya. Jo, gue gak butuh parfumnya, gue cuma butuh ini doang. Masuk lagi aja Power Ranger ya. Makasih Jahir ya. Jo, thank you Jo ya. Iya, Pak, sama-sama. Moga berkah terus Jojo Malah sama gue Jahir. malu lah, masa gue cuma bisa kasih lo tuh doang. Lo udah kasih gue jalan juga, Masya Allah. Kan kita kan iseng-iseng doang Jo. Suatu yang gue mulai dari dulu kan iseng-isengan, serba Benar. iseng. Tapi after Green Boys Ramadan, minggu lalu atau 2 minggu lalu, 2 orang masuk Islam lagi, Pai. Nah, ini dia nih. Banyak orang yang nyangka masa bohongan. Nih gue hadirin orang ini. Dari Green Boys Ramadan, awal-awal ada berapa Jo yang mualaf? Awalnya tuh ada 4 orang. 4 orang. Ini tambah 2 orang. Nih ada 2 orang lagi ngejar gue nih. Iya. Dia pengen pokoknya gue ada buat jadi saksinya waktu itu. Karena gue baru pulang daerah, gue bilang ntar sekitar 3 hari inilah habis gue pulang, gue bilang. Kemarin baru 2 orang. Salah satunya temannya Rico. Yang satu lagi ada orang MA Mahkamah Agung. Dia ikut private sama gue. Dia bilang, "Stat, lu kalau perlu waktu lu gue bayar." Dia bilang begitu. Gue mau dia masuk Islamnya tuh belajar dulu setelah berapa kali temu sama gue gitu, 4 kali apa ketemu apa 5 kali. Meyakini. Iya, dia nanya kritis gitu Iya. kan, kenapa alasan lo kayak gini, kenapa gue harus milih Islam. Nanya, gue seneng yang kayak gini, bagus lo kritis kayak gini, emang harus kayak gitu. Gue bilang, ya udah akhirnya dia masuk Islam. Pak. Itu bermula dari tayangan Green Boys Ramadan. Iya, mereka tuh penonton fans lo awalnya rata-rata ya 90% orang yang nyamperin gue tuh. Gue udah ngikutin Gofar Hilman dari lama. Udah pasti 90% tuh udah dari fans lo yang lama-lama. Semuanya tuh. Nah mungkin karena dia ngelihat konten-konten syariah lo di zaman dulu gitu kan. Nah dia ngelihat kok Gofar Hilman sekarang tampilannya mau bikin Green Boys Ramadan, sehingga mereka berpikir, oh ternyata agama diajak ngobrol buat pas nongkrong tuh enak juga ya. Iya. Gitu. Iya. Sehingga mereka tuh ngelihat sisi lain belajar Islam yang menyenangkan gitu, Pak. Iya. Nggak yang kayak diceramain. Makanya rata-rata ngundang gue begitu bahasanya. Lu enak soalnya lu nggak kayak nyeramain orang kayak gitu-gitu. Ya emang gue kayak berteman aja, namanya gue temen. Gue nggak pernah merasa gue jadi ustadz juga, tapi emang ya namanya orang Indonesia kan, nyampein agama dibilang ustadz, mau kayak Arab dikit dibilang Habib, kayak gitu aja, pakai peci dibilang haji ya kan. Ya lu manggil gue ustadz, lu memanggil gue cabe tumpeng juga silahkan aja gitu, terserah lo. Terserah. Nah tapi ya mereka melihat bahwa sesuatu yang ditampilkan Green Boys Ramadan itu menarik, nongkrong, dan ya enak lah, ada ilmunya, bercandanya juga gitu. Jadi nggak kaku-kaku amat gitu, Pak. Iya, anjing 6 orang ya. Udah 6 orang, Allah. alhamdulillah. Gila, sampai teman kita Wanco yang ngomong gini, pas awal-awal tahu ada 4 orang yang mualaf. Ju, gue kebagian pahalanya kan Ju. Yang terakhir nih paling gong sih. Yang terakhir nih yang masuk Islam namanya posisi udah anak gontor banget, Markus namanya. Tato salib, telek gede. Oh iya telek. Terus dia nanya kan, dihilangin nggak usah dihilangin. Gue bilang nggak usah dihilangin, kalau udah punya tato dalam Islam udah diemin aja. Gue bilang gitu. Oh lu kayak teman nongkrong aja bilangin. Iya, bilangin kayak gitu segala macam. Dan alhamdulillah mereka tertarik, terus ngasih tahu, "Saat alhamdulillah nih sholat Jumat pertama kali gue," gitu, kayak ngasih tahu seneng deh gitu segala macam. Gila. Alhamdulillah lah. Itu berita yang menurut gue tuh di luar, bukan sesuatu yang gue harapkan ya. Maksudnya emang gue tidak mengharapkan ada goals apa-apa, enggak. Cuma ini medium senang-senang gitu kan. Ada berita kayak penonton Green Boys Ramadan 4 orang mualaf. Itu menurut gue tuh kayak anjir kok gue seneng ya. Iya, gitu. Masya Allah. Meskipun teman kita lagi ngerokok gini, Jo, next time kalau ada yang mualaf lewat gue dulu aja Jo. Biar gue kebagian pahala. Bener lewat gue aja masa pahala dimakelarin. Waduh dia sih. Pahala dimakelarin sama dia. Lewat gue aja Jo. Targetnya dia bolong kan. Long lewat gue aja lewat Gopar, lewat bolong gue. tuh videografer
di kantor gua. Namanya Albertus. Udah pasti Dia dong. dengerin mulu ya kita Green Boys Ramadan kan. Iya, dengerin terus. Dia yang syuting, kata Wancoy, one day lu masuk Islam harus lewat gue Long ya. Masa dimakelarin. Jangan gopar ya, awas ya, jangan gopar ya. Gue kan. Tapi gila sih tuh. Tuh efeknya yang nggak diduga-duga Joy. Bener, alhamdulillah sih, masya Allah banget lah. Ceramah di mana-mana. Gue terakhir ke Makassar, satu hari tuh bisa 5 jadwal. Gue ceramah ibu-ibu. Ada sih satu ibu-ibu janggal juga sih. Diundang rumah orang kaya di Makassar, satu komplek. Ada hotel paling termewah di Makassar, apaan gitu namanya? Gue lupa, hotel bintang 5. Hotel Tulip. Bukan Mustopo. Hotel Jody. Jalan Jaksa. Apa Wisma Tebet? Depan Warmo. Penginapan Rio. Jatinegara. Rumahnya kaya banget Pak ya. Hammer, Harley Davidson. Hammer ada 2 biji apa ya? Iya. Wah kaya banget lah. Oh, Hammernya ada 2 tuh. Pengajian ibu-ibu, Iya. rumahnya diundang. Ibu-ibu semua tuh datang. Ibu-ibu Mas-mas kaya dong. komplek. Iya, Mas-mas datang. dong. Cuma ada satu janggal nih. Hammer depan rumah oke. Iya. Harley oke. Speedboat depan rumah. Tar dulu nih gue bilang. Bu, Banjir maaf, kali, gua bilang. Jo. Iya maksudnya. Iya lo Hammer di depan aja orang udah lo kaya. Iya udah. Tapi Masa itu lu pajang juga iya gitu. maksud gue mungkin bagi dia udah biasa mamerin Hammer kali gitu. Speedboat telak taruh depan rumah. Gue bawa bingung bawa pakai apaan lagi nih. Taruh depan rumah. Telak. Tapi Job, alhamdulillah Ji. Alhamdulillah, masya Allah. Alhamdulillah. Ih, Masya Allah banget. gila. Terima kasih banyak lah gue sama Green Boys, Gopar, Skut, itu Gea, lah. banyak bantu gue, masya Allah. Itu mah rezeki lu. Iya, Itu rezeki Masya lu deh. Gue yakin nih, masing-masing orang tuh punya jalannya untuk rezeki sama ke masalah. Tuh masing-masing udah punya, ada tuh, ini aneh tuh, akar-akarnya ada tuh. Benar. Tinggal lu ngelewatinnya tuh kapannya tuh. Betul. Iya, gua rasa bahwa 2026 nih Jo, nih tahun lu Jo. 2026 kemarin, gua ngeliat progres itu luar biasa banget. Ya enggak, tiba-tiba motor, mobil baru, respect. Diesel ngebut. Gue dulu ada keluarga lo sering celah-celah gitu lo kalau nggak ngeredit punya motor gitu. Ya nggak bakal punya lo sampai kapanpun begitu. Iya. Ya gue sabar aja. Yeah. Kayak nggak pernah kebayang gue tuh beli mobil gitu, cash kayak gitu itu nggak pernah kebayang gitu kan. Sampai dulu kayak gimana gue bilang nggak apa-apa lah gue punya rumah ngontrak, yang penting gue punya motor. Kalau seandainya emang takdir gue gini gue sampai ya udahlah gitu. Iya. Mau umroh aja juga kebayang gimana duitnya, umroh 30 jutaan kurang lebih ya kan. Gue duit dari mana gitu, kayak gak pernah ada seumur hidup megang duit 30 juta dah gitu. Tapi setelah Green Boys Ramadan itu masya Allah kayak umroh aja tau-tau ada ngubungin gue gitu kan. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau umroh nggak? Saya mau nawarin umroh nih. Gue pikir orang bercanda apa gimana. Ya mau aja, alhamdulillah namanya rezeki kalau tawarin. Gue lihat juga foto profilnya kan. Oh foto profilnya nggak mungkin di Babelan nih gue bilang. Jujur di Yunani, foto profilnya kayak Yunani gitu Turki. Gue bilang iya, gue bilang oh nggak mungkin di Babelan nih. Gue udah oke, boleh ajak ketemuan meeting. Langsung bawain kontrak. Oh iya. Iya. Oh pertama kali umroh tuh abis Green Boys Ramadan nih. Abis Green Boys Ramadan. Pertayang ini insya Allah nanti kan gue berangkat lagi. Per satu dari Green Boys Ramadan satu ke satu gue udah 4 kali ke Arab berarti. Gokil. Masya Allah. 4 kali lu ya. 4 kali Pak. Dalam waktu 1 tahun juga. Dalam waktu 1 tahun. Yang dulu lu belum pernah ke Arab sama sekali. Belum pernah sama sekali Pak. Gak kebayang gitu gue duit dari mana. Kadang-kadang mikir kontrakan aja pusing. Bayar kontrakan gitu kan. Listrik, gaji, pas-pasan kayak gitu. Mikirin gimana caranya gue bilang. Oh iya bener, sabar aja. Dunia tuh kehidupan dunia cuma masalah konsisten timing, udah itu doang sih. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah lah gue bisa punya ya mobil sendiri, motor sampai di endorse juga kan sama Wance kan. Motornya ada di kantor gua. Iya alhamdulillah masya Allah. Gila aja ya. Makanya pas gue pengen punya mobil tuh, yang gue cerita sama lo Pak apa nih Pak, nanya gitu kayak gue seneng banget gue masya Allah. Gue bilang tinggal gue modifin doang. wih, jelas. Tenang Jo. Biasa emak gue kan namanya ikut
grup WA Nagita Slavina biasa gini. Biasa deh tuh emak-emak pasar rumput deh kan gini. Oh, kesian lah anak lu banyak kecil-kecil kemana-mana lu gak punya mobil lu kata gitu. Udah dari situ gue alhamdulillah masalah gue nabung lah dari situ beli alhamdulillah. Ih gila Jo, kebetulan ada satu teman kita mau alap juga. Kita panggil ya. Dia mau nanya juga. Sebelum yakin pengen masuk dia mau nanya dulu. Oh gitu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustadz Joji. Jojo mah kayak Tiet Rising. Gus apa? Udah tanya aja. Sebelum lu yakin. Enggak, gue Islam dari kecil. Orang gue disunatin. Tapi emang gue sunatnya beda tuh kecil tuh. Gimana tuh? Orang pakai gunting, gue pakai gigi kayak buka Roy. Di pintu kayak buka manggis. Tapi gue di dalam. Gue kecapi. Gue kan pernah akan jadi asisten dokter. Iya. Kerjaan sampingan gue nemenin orang mualaf disunat yang udah umur 45 tahun. Iya, di laser kan gitu kan. Dokter gue ngelaser. Gue begini. Udah canggih dong pakai laser. Iya, cuma gue dua kali aja gue bilang, dok kayaknya agak janggal sih dok kayak gue ngeliatin. Iya dok kayak masa gue ngeliatin kulit begituan dipotong ya kan? Tapi kulitnya sama nggak Tat? Sama bau kalau udah tua bau. Bau besi ya? Satu ruangan tuh bisa jadi bau kkulit kebakar gitu. Oh kayak nyate lagi nyate. Iya bener kayak nyate begitu. Telek gitu kan cuma gitu. gue lama-lama gue bilang dok kayaknya gue resign dulu dari pekerjaan ini dok. Cari yang lain aja. Akhirnya ada yang rada ngetril dikit yang dipilih. Malah doyan pada berebutan di orang. Doyan. Dok kapan ada yang sunat lagi? Bener. Tapi emang kewajiban sunat itu emang udah wajib hukumnya. Dalam Islam ya hampir ada perbedaan pendapat ulama, ada yang mengatakan sunat, tapi yang muktamarnya yang umumnya tuh bilang wajib emang. Tapi cowok-cowok tuh kelihatan bugil nggak boleh. Haram ya? Nggak boleh. Nggak Kan boleh. Batasan aurat laki-laki itu kan dengkul sini sampai perut. Sebenarnya kita pakai celana pendek tuh nggak boleh memperlihatkan aurat kalau laki-laki ya. Kalau pada tanah pendek tapi 4XL. Kan masalahnya dengkul yang harus tutup. Oke, panjang. Tapi bahannya plastik. Gimana? Itu kan tadi Jangan. di tempat itu kan ngeliatin cowok. Nah makanya kalau itu kan termasuk auratnya laki-laki, termasuk pas sholat juga begitu. Lo boleh nih pakai sholat, misalnya lo pakai kain ihram atau sarung yang nutup bodong lo apa bawah lutut ini udah, lo sah aja. Sholat boleh nggak? Sholat begitu. Tapi apakah pantas? Iya, pantas ya. Itu aja. Kalau ngomongin sah ya sah. Tapi kayak nggak pantas. Tapi gitu. kayak enak dilihat sih ya. Iya, kayak janggal Nah, aja. itu batasan. Sholat tuh pakai tangan 3 Nah kalau bapak-bapak yang pengajian mandinya begitu, dia pakai celana pangsil, lo tahu kan? Iya. Ditarik ke bodong sini, Iya. tarik Oh, sini, iya benar. Iya. ditarik sama dia. Tapi pakai crop top dia crop top. Kayak celana kodok, jadi kayak celana kodok. Iya kayak gituan kodok bener. Oh. Oh jadi kalau ngeliat cowok telanjang tuh nggak boleh. Udah Nggak boleh. Cewek kalau cewek. Nggak boleh juga lah. Nanya ada aja lu. Cowok aja nggak boleh lagi cewek. Iya. Kucing kok ngeliat kucing lagi. Tapi fun fact orang dalam penjara, hiburannya yang secara CGV Plaza Indonesia alias nonton kucing kawin asli. Gue pernah kan mau berangkat ke masjid, gue kan pada ngumpul, gue kira berantem apa-apa ya. Pada ngerubung kan, di penjara ngerubung. Ada apaan nih, gue bilang, kucing nih. Ditontonin tuh. Kami ditontonin, gue bilang, ya Allah saking gak ada hiburannya. Itu dia ngomongin nggak? Oh pengen jadi kucing saya. Pengen jadi kucing ya Allah. Dan ada event yang paling rame di dalam penjara ketika posisi hari Jumat ya kalau nggak salah. Ibu-ibu senam ada datang, pelatih senam. Wah, disediain panggung sekitar sini lah. Ini kan bawah kayak segini. Dia naik di atas. Itu bapak-bapak masjid yang megang Quran kusuk begitu, kalau ada begitu paling depan, telek dia paling depan. Iya, kita nggak tahu ya olahraga nyari sehat. Biar sehat. Coba tuh bapak-bapak gue perhatiin lu kalau masjid sop depan mulu loh. Gue bilang pengajian lu sop depan, nggak mau kalah lo. Harus kan berlomba-lomba. Lu tau kan pelatih senam, mohon maaf pakaiannya kan ketat kan begitu kan.
Mungkin dia main di memori kali Iya. ya. Direkam dulu nih. Iya, main di Direkam save dulu, aja dulu set. gitu. Pagi-pagi udah dikosongin udah 2 tera, dikosongin ya biar penuh. Tahu paling depan 4K 4K dah mau simpen Iya. katanya. Makanya abis itu ngajinya abata lagi kan. Lupa. Lupa. Nama saya siapa ya? Makanya di situ ingat kan hilang. Jaga gue bilang bapak-bapak lu ibadah khusyuk paling depan dia telat. Bukan ada Ustadz Jojo mau nanya apa? Ini Tat, kan tadi gue denger ceritanya tuh kayak dulu ya Wancoy juga ya dulu sempat kena apa di kehidupan hitam. Iya. Terus akhirnya sekarang cerai itu kan namanya takdir. Ya kan? Nah, berarti kan kalau kayak gue nih, boleh nggak berpikiran kayak gue udah begini udah takdir dari Allah gitu. Begini males nganggur misalnya orang ini udah takdir. Misalnya lagi tiduran nih, dia Iya. bilang bininya, lu tiduran mulu, lu kan cari kerja, lu takdir. Apa orang udah takdir? Iya. Tidur lagi terus. Iya. Tapi kan takdir itu bisa dirubah dengan doa. Satu-satunya yang paling mujarab merubah takdir itu doa. Satu-satunya. Doa dan ikhtiar. Ya benar. Jadi artinya ya ikhtiar itu adalah bentuk kasih sayang Allah. Ketika kita ikhtiar, kan kadang ada orang bisa dapat, bisa enggak kan gitu kan. Nah, dengan diiringi juga dengan doa, nah itu makanya combo yang paling cakep udah. Tapi kok dia percaya ini udah takdir? Nah, kita hidup makan 1 hari sekali itu udah takdir, itu hal baik yang harus kita terima. Ya kalau dia merasa itu bahwa itu sebuah kehidupan yang cukup buat dia dan dia nggak merugikan orang lain, nggak meminta-minta sama orang lain, silakan aja dia ngomong kayak gitu. Tapi kalau dia ngomong dengan keadaan kayak gitu, posisi anaknya child free alias banyak, ya kan? Iya, ya nanti akan diminta pertanggungjawaban dia sama Allah. Kenapa kamu kayak begitu? Kan kamu Intinya bertanggung tidak jawab. merugikan orang lain. Iya. Masa lo begal motor tangkap polisi, kenapa kamu yang takdir? Takdir Pak, saya udah ditakdirin begal terbaik di Jabodetabek. Jabodetabek. Iya. Saya pengen mendapatkan predikat itu. Gue takdir saya dilahirkan seperti ini. Gue pernah ada orang setiap budi kita gue ngisi pengajian di mana gitu, ada orang warga negara asing, dia orang Myanmar. Kan di setiap budi banyak Iya. orang ini kan asing Iya, kan. iya. Orang-orang kayak Uzbek kayak gitu-gitu lah banyak. Berapa ada? Ada banyak. Ya, berapa jumlahnya? Iya, berapa jumlahnya? Ya, Berapa ada jumlahnya? lah puluhan. Iya. Puluhan. Dia pernah cerita sama gue. Jadi dia dulu tuh waktu muda dia berdoa, ya Allah saya pengen minta rezeki tanpa bekerja. Dia doa kayak gitu, Par. Gue pengen punya duit, minta rezeki dong, tapi gue tanpa bekerja. Akhirnya doanya dikabulkan apa? Negaranya perang, dia didaftarin ke UNHCR, lo tanya di Kebon Siri itu, Iya. yang pengungsi-pengungsi itu, dia tiap bulan dapat kompensasi itu $600. Berarti sekitar 10 jutaan lah Iya, ya. sekitar situ. Itu tiap bulan dia harus nerima. Jadi dia nggak kerja di setiap budi. Hah? Ditonjok. Apa? Iya pokoknya dikejar-kejar gitulah. Ini duit nih. Iya harus tanda tangan. Jadi kayak ini kan kontrak lo gitu istilahnya. Lo datang ke negara ini udah kontrak lo supaya apa? Nanti lo nggak bikin aneh-aneh di negara orang gitu Iya. maksudnya. Oh. Kan karena mereka nggak bisa kerja di sini. Orang-orang UNHCR tuh nggak bisa kerja dia. Dia doa gitu, gak doa gitu. Iya doa gitu akhirnya Coba dikabul. doa gitu aja Caranya deh. begitu. Gua ngeri doa kayak gitu. Tua aja di celengan. Kok jadi celeng? Oh ini takdir yang terjadi di hidup kita kalau kita rasa baik dan nggak merugikan orang Bisa lain lu. udah kita Kayak terima. contoh, Tapi bisa misalkan. dirubah. Simpelnya nih cara memahami mengenai suratan takdir itu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menuliskan suratan takdir gue akan bolak-balik ke penjara. Padahal naudzubillah gitu kan. Gue cuma minta sekali. Tapi ketika gue masuk sekali dalam penjara, gue minta rubah, ya Allah, gue terakhir kali aja gue masuk penjara, gue kapok. Gue nggak mau lagi dengan kehidupan yang seperti ini segala macam. Tapi gue harus tetap ngejalanin takdir gue pakai bolak-balik penjara. Dalam artian gue berdakwah di dalam penjara. Begitu. Cerita inti daripada gue masuk penjara bolak-baliknya itu harus tetap gue jalanin. Tapi yang tadinya buruk diganti sama kebaikan sama Allah. Yeah. Itu baiknya Allah tuh kayak gitu. Suatu yang buruk misalkan lo kecelakaan misalnya gitu, besok naudzubillah gitu lo kecelakaan segala macem, lo berdoa nih, ya Allah minta keselamatan sampai segala macem. Nah diganti ntar kecelakaannya yang hal yang lain atau apa kayak gitu. Belat pisang, belat. Lo ke UGD nih. Gua terakhir kali rumah sakit, besok lo jadi
jadi suster gitu kan Iya. bisa jadi. Iya benar. Bolak-balik rumah sakit. Yang penting lu tapi jalanin beda. takdir lu rumah sakit ya. Iya kayak artinya gitu kurang beda. lebih. Gue maminya tuh dapat ilmu Lu dari bayangin, orang begitu. Lu bayangin Pican pakai pakaian suster tuh, bayangin tuh. Bentar. Oh, jadi takdir intinya bisa kita rubah lah. Bisa rubah dengan doa. Nah, kalau doa tadi kan kata lu bisa di doa itu adalah satu cara untuk merubah takdir. Nah, doa kita itu pasti dikabulin nggak sih, Tat? Pasti setiap orang yang berdoa kepada Allah, Allah akan bilang labbaiki abdi. Aku bersedia memenuhi panggilanmu wahai hambaku. Siapapun. Makanya ada orang, bang, gue malu bang, gue masih suka mabok, gue sering ke diskotik gini berdoa sama Allah. Jangan mau tuh ditipu sama setan, gue bilang. Itu tipuan setan, pasti akan bisikin kita. Lu aja lu dosa mulu hari-hari, lu mau doa sama Allah gak bakal diterima. Padahal kapanpun kita mau doa sama Allah, walaupun kita dalam keadaan berlumpur dosa, Allah pasti terima doa kita, gak mungkin enggak. Dikabulin gitu? Pasti dikabulkan. Cuma waktunya kapan? Iya, cuma waktunya kapan sama kemaslahatan. Sama kayak anak kecil minta silet. Dia seneng mainin silet, diambil lagi sama orang tuanya, dia nangis kan. Kenapa silet gue ini segala macem? Karena orang tuanya tahu. Kalau gue kasih silet lo sekarang, Ntar gue bahaya. gue lo cukur. baik. Tapi kalau gua kasih sekarang jadi tabola banget. Silat open up tahunnya. Ya kayak begitulah. Karena Allah tahu kapan yang baik Iya, buat tahu. umatnya. Iya, tahu. Dan yang nggak baik. Dan dari nggak Kayak baik. ada orang, ya Allah pengen banget gue sering ngeliat orang dalam penjara doanya kusuk sampai nangis, ya Allah minta rezeki, dikasih kerjaan kayak SPK gue tuh CSC Wancoy, Iya. almarhum, Iya. doa gitu kalau macam kasih pekerjaan, mohon maaf udah nggak pernah ibadah lagi, akhirnya main judi, kasih duit kayak gitu. Oh. Jadi artinya ketika dia dikasih uangnya akan digunakan buat perkara yang buruk. Karena dia maksa sama Allah, ya udah nih gue kasih nih. Akhirnya kejadian. Gitu, akhirnya kejadian hal gitu. yang buruk terjadi. Iya, gitu dia. gitu. Padahal bukan salah nyanyi dia, tapi dia tuh kayak semacam belum siap aja nerima kayak gitu gitu loh. Belum pantas. Iya, makanya kan nggak usah dalam bidang entertain aja, ada orang yang baru naik gitu artis. Banyak terima pekerjaan, job, duit di mana-mana, kaget pasti dia kan. Ya gak sih? Banyak Iya, kejadian kayak gitu. iya, Jadi iya. dia kaget gitu. Oh, pegang duit Star banyak. syndrome. Star syndrome kayak gitu. Karena jadi angkuh gitu ya. Tat. Nah, bisa jadi begitu. Gara-gara dia nggak tahu cara gunain. Sebenarnya segala sesuatu itu ujian tuh nggak bersifat kesusahan aja. Kayak gue masuk penjara, gue pernah diuji mungkin Pican pernah uji apa. Kita nih jadi orang terkenal, dikenal banyak orang, dapat pekerjaan banyak itu juga ujian sebenarnya. Kok diabetes? Hah? Kok diabetes tuh ujian. Iya kan sakit kan, ujian. Katanya kalau orang sakit pahala digugur, dosa Betul. digugurin. Makanya- Tadi selama gue diabetes digugurin kan dosa. Makanya rata-rata diabetes aja lah kamu. Gak usah berobat ah. Gula. makanya rata-rata kan orang yang mau meninggal rata-rata dikasih sakit dulu kan. Iya. Itu sebenarnya cara Allah untuk pengen ketemu sama dia gitu. Ini gue suciin dulu gitulah bahasa kita. Menggugurkan. Iya. Jadi kalau kita diabetes- Dosanya digugurin diabetes- dulu baru ayo balik. Kalau diabetes gini berarti dosa gue digugurin Tat. Iya, kalau orang sakit terus-menerus begitu dia sabar dan dia ikhlas ridho gitu. Mantep dong ya. Misalnya dosa lo yang berhubungan dengan gula kali ya. Tapi itu salah satu bentuk penyucian ya Tat. Betul. Sakit. Jangan lu terlena juga disakit-sakitin terus berobat. Itu mencari penyakit ya namanya. Oh itu dolim sama diri sendiri. Iya, Betul, boleh, itu betul, beda betul. lagi. Nah kalau di Islam sendiri kan keutamaan katanya nih Bang, Iya, apa-apa iya. kayak mau ngasih itu pakai tangan kanan. Iya. Iya ya, Tat ya? Betul. Mau nyumbang pakai tangan. Nyisir pun pakai tangan kanan katanya Tat ya? Betul, betul. Nyisir Bang. Ya gue nyisir Enggak, lah. enggak udah pakai kaki lu gue lihat. Emang gue Agus. Ya Gus teman kita, teman kita. Ayo kalau gitu Agus lentur nih lentur kan. Lentur akrobat. Ya. Akrobat ya. Nah, kalau takdir dia kidal Tat. Lindan. So gimana tuh Lindan? Kan pakai kiri dia. Iya. Sama Yang kayak di- ada orang. Kita laki-laki dalam Islam haram memakai sutra, pakaian dari sutra, kain sutra. Nggak boleh dalam Islam. Laki-laki ya, nggak boleh pakai pakaian sutra. Dari sutra. Tapi pernah ada orang datang kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, saya kalau pakai pakaian selain sutra, kayak Gatel. istilahnya badan gue gatel gitu. Selain itu kayak anak Manggarai aja, gue kalau nggak pakai Giordano gatel badan gue Itu gitu. jadi sombong gitu ya. Tapi dia nggak sombong. Tapi dia emang kenyataannya begitu. Keadaan medisnya, Iya, keadaan Iya. medisnya. Akhirnya menurut Rasulullah ya nggak apa-apa kalau kamu memang kenyataannya begitu. Jadi hukum Islam tuh nggak serta-merta
Mesti jadiannya gitu. Enggak, dia lihat dari keadaan orang itu, ngikutin keadaan juga. Sama kayak ada orang bilang kan, vaksin dengan inian babi, dari bahan babi gitu segala macem. Gue pernah bahas sama MUI itu, pernah diundang satu majelis sama MUI, dikasih tahu sama ketua MUI di daerah Lampung. Begini nih hukumnya Islam, ngasih tahu itu tentang itu. Suatu keharaman dalam Islam kalau misalkan menyebabkan kemudaratan dan gak ada lagi solusi lain, ya nggak apa-apa dijalanin. Jadi kayak macam kita di babi di Islam kan haram. Ya. Tapi kalau kita misalkan lagi ke hutan dalam Cuma keadaan nemu kita doang lemes, babi doang gitu. ada daging babi, tahu-tahu gitu di piring, enggak juga sih. Masa udah? Iya. Tiba-tiba dicari. Kenapa nggak ayam geprek aja lu bawain gitu kan? Richard. Lu bawain lu, kenapa lu bawain B2? Iya. Pesmol babi, bagaimana pesmol Nah babi? misalkan ada cuma ada itu doang gitu, misal kita sembelih, kita potong gitu, ya boleh nggak apa-apa. Dan makannya sekira Puding misalnya puding. Kalau misalnya puding tapi yang bikin babi. Rasakan Ustaz Jojo. Emang bukan dari daging babi, Tapi saya yang buat. Ini sebenarnya halal, tapi saya yang buat. Makan nih Jojo. Dia nyamar. Dia pakai orang, tapi hidungnya lupa dinyamarin. Pakai baju bola. Orang. Katanya babi. Ini katanya babi iseng gitu. Babi iseng. Gitu, agak ngerti dia. Iya. Oh Ya. gitu. Jadi kalau sekiranya bisa nyelamatin hidup dia, ya cuma sekedar dia jadi seger lagi aja gitu, jangan dibawa pulang juga bungkus, jangan. Misalnya nggak ada pilihan. Iya. Jadi kalau dia terakhir kidal kan harusnya bisa lah latihan tangan kanan ya Tan. Iya, tapi kalau memang bener-bener udah kebiasaan pun nggak Keadaan apa-apa. Kan itu kayak juga gitu. bukan haram juga hukumnya. Kayak makan kan kita harus pakai tangan kanan gitu. Pokoknya Nabi SAW selalu memberikan isyarat segala sesuatu yang baik dilakukan dengan tangan kanan. Sampai kita kalau bisa megang alat kelamin kita jangan pakai tangan kanan. Kiri kan? Iya, pakai tangan kiri. Tuh. Kalau dua. Udah apa aja lah, mantap. Sekarang kita masuk ke segmen STMJ subscriber tanya, mari jawab. Yang pertama, bacain dong. Kita dari @lar_sofer. Saya serem banget itu mukanya ya. Tat, apa hukumnya sholat Jumat di anak tangga? Jawab please. Wah ini kejadian banget ini. Nggak kebagian tuh? Iya. Nggak kebagian. Oh udah penuh nih. Di luar juga udah penuh. Betul. Akhirnya di tangga. Dengkulnya di tangga atau lagi di tangga juga. Jadi gini. Iya, ngecil sering. Iya. Nah, kalau misalkan nggak ada tempat lagi, misalkan nggak ada tempat lagi dia sholat gitu, dia wajib mengulang nanti jadi sholat zuhur. Oh. Jadi sholat zuhur kalau memang kenyataan. Tapi kalau ada tempat lain Tapi dia mau di tangga. kosong, dia maunya di situ, jatuhnya yang pertama itu sholatnya nggak sah, yang kedua dia gila. Tidak. Atau mungkin anak kecil rata-rata. Kalau bapak-bapak kan dia kan udah balik, artinya kan syarat wajibnya sholat apa kayaknya Tat. kayak gitu. Kalau misalnya masjidnya di depan rumah kita sholat di teras boleh ya? Iya boleh aja kalau nyambung, selama yang pertama kata ulama suaranya kedengeran masih kita. Kedengeran. Makanya satu-satu masjid tuh kan kadang suka pakai LED kan, Iya. LCD gitu diliatin gitu. Nah terus nyambung sama soft terdepannya nggak terlalu jauh. Oh. Kecuali kalau lo di wilayah haram, di Masjidil Haram. Lo mau kan kadang-kadang kalau di Masjidil Haram kan orang di pinggir jalan sholat. Nah itu lo mau sholat di mana aja lo nyambung ke sana, nyambung kalau ngikut pendapat ulama sana gitu. Tapi kalau kayak gitu ada tempat ternyata dia bisa sholat di situ, dia nggak sholat di situ nggak sah sholatnya dia. Kalau sholat di tangga tapi di tangga jalan Tat. Jangan lagi dong. Akhirnya di iBox. Di depan iBox. Pas assalamualaikum kiri, wah mini show nih. Kok di bisa? Ketahan kaca lantai. Oh, jadi wajib diulang ya Tat ya. Wajib diulang kalau kayak gitu. Tapi kalau di anak kecil ya nggak apa-apa, orang dia nggak wajib sholat, belum wajib sholat juga sih. Gitu. Tapi misalnya dia memilih sholat Jumat nggak pakai tempat nih, dia di tangga, tapi tangga grup gimana? Di atas kamga dia. Kau lagi nyanyi. Bro ngapain bro kata kamga gitu? Nggak boleh gila lo, nyuruh cu. Masa di atas orang? Masa di atas kamga, tangga grup nggak boleh. Masa di atas baking powder? Iya, berikutnya.
Zaki B, gimana tanggapan Jeffrey Nicole alias Ustadz Jojo tentang pencapaian Mesa Yuanda? Wis. Iya sih, semua sih pada kagum sih yang kenal ya Bang. Iya, baru tadi pagi di syuting sama Wancoy. Baru tadi pagi. Dia cuma kalau ketemu gue misalnya lu syuting nih bareng nih. John, ada duit lo sekarang udah 500 juta. Nanyain duit. Kan privacy orang ya gitu. Ada duit lo di segini, John. Ada duit lo di segini. Habis sih coy, lu masih biar gue nanya lo balik apa gimana? Kata si Pican nemuin jadwal Wancoy bulan apa? Bulan Oktober kemarin. Sehari kagak ada libur. Gila. Iya, telak dia. Ya Pak, nah itu kan kita akhirnya jadi zolim sama diri kita sendiri, nggak istirahat, kerja terus kejar dunia. Gue bilang jangan gitu Bang, harus ada ibadahnya. Itu udah lo puasa Nabi Idris dah. Tiap hari dong. Nabi Daud kan sehari Tiap hari. Makanya Wancoy sekarang kan dulu kan kebiasaannya kan lumayan buruk ya, minum tiap hari. Kalau sekarang enggak. Di dalam setahun tuh cuma minum 2 kali doang. Tapi dia orang ember. Enggak, 2 kali doang. 2 kali doang. Pertama ulang tahunnya, yang kedua bukan hari ulang tahunnya. Oh itu mah tiap hari, sama tiap hari. Tapi dia kalau kerja dari dulu orangnya disiplin loh, Disiplin. Iya, Orangnya tepat waktu. Dia tuh dari dulu orangnya tuh, sifat baiknya dia tuh. Iya. Jadi pencapaiannya dia sekarang sih wajar ya apa? Masya Emang Allah. deserve ya dia. Iya dulu maksudnya kalau gue lebih ngelihatnya kayak iya masa sih Allah mau ngasih orang tuh hidupnya susah mulu kalau udah usaha ya kan. Ya itulah ketika dia usaha, dia kerja. Dia kan dulu kerja apaan aja. Dulu waktu gue di IO juga neponin gue, John, mana nih kerjaan lah? Ada nih coy Solo mau nggak? Iya. Cuma nggak enaknya kalau udah kelar yang lain bisa pembayaran seminggu lagi. Udah duluin aja buat kita katanya. Tentang token kantor gue yang pegang. Tinggal gue ngomong kan sama temen gue bos cek kan. Wajib bisa dikirim ya udah kirimin aja. Abang-abangan emang berat. Buat Siro nih kata dia gitu John. Siro udah nanyain nih katanya. Kan seminggu coy kita perjanjiannya. Ya udah duluin aja. Ngapain sih tunda-tunda kalau duitnya ada katanya. Ngapain sih itu bener juga ya. Ngapain sih tunda-tunda kalau duitnya ada katanya gitu. Jadi emang ucapan Bang Wancoy emang deserve ya dia ya, gue seneng banget bekerja bahagia keras gue. kan. Keluarganya nggak hanya itu keluarganya semuanya lah teman-temannya tuh seneng. Dan dia tuh masih ya kayak begitu, masih seperti Wancoy yang sedia kalah, yang kita kenal kayak begitu, nggak yang orang yang agak tengil nggak, tapi tetap kayak begitu. Kan gua kenal dia kan baru ya, baru setahunan. Tapi emang orangnya begitu dari dulu Bang. Iya. Dulu parah. Sekarang udah jauh lebih baik lah dibandingkan dulu. Dulu lebih parah banget. Tapi gue yang baru setahun kenal aja nih. Sekarang lihat dia yang sekarang ada bedanya kan. Kayak minum udah nggak mau, udah nggak mau sering-sering kayak dulu. Itu sih bagus banget tuh bagi gue tuh. Iya. Dia sering ngasih kerjaan juga ke gue. John ada kerjaan ya, alhamdulillah lah, baik banget. Dia Ngubin. dan dia kalau misalnya kita nggak punya duit nih, kalau punya duit baik dia baik. Tukul. Gue kalau nggak punya duit, mungkin kalau gue pinjam duit sama Gopar agak malu lah, agak nggak enak gitu, agak respect. Kalau sama dia kan enak loh, coy. Ya dulu 1.000 gitu misalkan. Nggak pakai banyak omong deh. Langsung. Udah nanti ganti aja kalau ada duit gitu. Bahaya deh orangnya. Iya benar. Cuma kalau nggak punya duit itu dia. Wah, dia jago speak-nya deh. Speak-nya jago. Dia tuh bisa. Dia tuh keahlian dia adalah misalnya berbuat sesuatu nih, entah itu mau minjem duit atau enggak, berbuat salah deh. Kita tuh nggak bisa marah sama dia. Oh. Nah, itu skill dia tuh. Iba. Makanya lucu aja jadinya. Ya udahin aja. Dulu 2006 pernah final Piala Dunia Italia Prancis. Gue di Italia dulu. Kumpulin duit lo orang sini. Gue bilang, taruhan kita. Gue bilang gitu. Ada nih John nemu musuhnya gitu. Oke, segala macem. Menang dong gue Italia. Sama si Padang ada teman kita kan. Mana Dang? Ini bayar udah diem ya. Orang musuhnya Wancoy katanya. Akhirnya kan gue bilang, udah John ya elah katanya gitu. Gitu. Kan kalau gue bayar gue bilang. Gitu. Kalau gue bayar, udah lu lagi juga sama temen kan lagi lu jagoan lu Itali menang kan, udah lu udah seneng gue bilang, wah itu bagus. Nanti kita nggak bisa Kok marah. fair play? Gue bilang kok Nggak fair bisa play? marah. Akhirnya nggak bayar. Kagak. Nah, kita nggak bisa marah tapi. Kita nggak bisa marah. Nah, itu skill dia tuh. Hebat ya. Skill. Tuh, Saki udah kejawab ya. Berikutnya, tuh. Ade Alfikri, Ustadz, dosa nggak udah wudu terus ngerokok, dosa nggak udah wudu terus ngerokok, lalu cuma kumur-kumur doang,
terus langsung sholat. Enggak dosa. Merokok kan makruh ya. Makruh aja. Enggak membatalkan wudhu juga. Yang membatalkan wudhu tuh makan daging onta. Kalau kita makan daging onta Normal tuh di Jakarta Selatan. Di Istiqlal. Aduh, wudhu habis makan taichan onta. lagi di musola sensi. Makan daging onta lagi. Aduh, tadi kegigit tuh kroket onta. Jadi mau kan makan bukan yang membatalkan wudhu kan, perkara-perkara yang membatalkan wudhu, makan, minum, kayak gitu, nggak membatalkan wudhu. Termasuk nih ngerokok nggak membatalkan wudhu, cuma emang bener itu kalau adabnya kumur-kumur aja, terus doang terus sholat bener kayak begitu. Minimal harus kumur-kumur. Di wastafel restoran itu di pagi sore gitu kumur-kumur nggak boleh ya? Nggak boleh, nggak ada, itu nggak sopan jatuh etika. Boleh lu mau kumur-kumur di Westin juga gitu depan di depan bapak-bapak CEO juga nggak apa-apa lu ngerokok nggak boleh, nggak apa-apa ya kalau habis wudhu ya. Nggak apa-apa, nggak membatalkan Kalau wudhu. 5 jam ngerokoknya 5 jam gitu. Udah kelar, udah lewat bukan sholat. Kata cucu nggak apa-apa. Nggak batal untuk gue. Kuat nih gue nih besok. Wudhu juga batal, sholatnya ketinggalan. Jadi nggak apa-apa. Tapi kenapa makan onta doang kan? Karena itu ada Nabi pernah seperti itu kejadiannya. Kan kalau hukum ulama tuh mengambil hukum kan dasarnya dari perbuatan Nabi sama sahabat-sahabat Nabi gitu. Urutan pertama Al-Quran, sunnah Nabi, habis itu baru perbuatan sahabat Nabi, baru kias ulama. Nah kayak gitu Nabi habis makan daging onta wudhu lagi. Ya nggak tahu, mungkin wallahu alam Nabi waktu itu lagi buang angin kan. Kalau buang angin kentut kan kita kan batalkan wudhu kan. Nah tapi setelah makan daging onta itu wudhu lagi, ya sahabat langsung bilang, oh berarti nih makan daging onta ini membatalkan wudhu gitu. Yang lain-lain mah enggak, makan daging yang lain. Tapi itu nggak pernah dikonfirmasi ke Nabi? Nggak pernah. Jadi sahabat Nabi itu cukup melihat kayak gitu aja. Itu udah menjadi satu hukum. Seperti itu. Masa nanya sih, jangan. Nanya gimana, Iya. bingung juga. Pak, habis onta. Tapi pernah juga kayak Nabi pernah sholat waktu itu kalau saya sholat asar, sholat 4 rakaat ya. Apa sholat zuhur gitu. Sampai 3 rakaat doang. 3 rakaat salam. Terus sahabat Nabi, ya Rasulullah mohon maaf. Kenapa Nanya 3? sopan dia. Apakah setelah datang wahyu dari langit yang sekarang merubah bahwa sholat jadi 3 rakaat? Dia bilang enggak, emang kita 3 rakaat ya. Oh iya, ya udah Nabi tambah kita jamaah lagi 1 rakaat lagi jadi 4. Iya. Jadi itu untuk ngasih tahu. Ya karena kan kita nih kadang-kadang suka sholat berjamaah suka lupa juga. Itu gimana caranya ya kayak gitu. Nah kadang-kadang Allah suka buat satu keadaan Nabi Muhammad SAW tuh kayak gitu supaya ngasih tahu ke umat begini caranya gitu. Kalau dalam keadaan satu kayak gini ya. Dalam keadaan seperti ini kayak gini nih gitu. Kelupaan. Oke. Gitu. Berikutnya, Usjo. Dengan pencapaian Anda saat ini, bagaimana hubungan dengan keluarga sekarang? Apakah juga tertarik untuk login? Oh, keluarganya maksudnya. Keluarga besar ya? Ya. Alhamdulillah sih adik-adik udah Alhamdulillah. Alhamdulillah masuk Islam. Yang di Belanda, mana? Sekarang di US nih. US, iya. Dia nikah sama orang Jepang, suaminya juga masuk Islam juga. Alhamdulillah. Nah, Karena tinggal perubahan bokap. yang baik ya kan? Iya, tinggal bokap gua aja yang belum. Tapi alhamdulillah lah, dulu dia tuh yang kayak mikir kayak lu tiap hari harus berpakaian gini, siapa yang mau ngajak kerja lu gitu. Kayak ngomong kayak gini, lu jadi orang normal aja sih, kenapa gitu segala macem. Ya akhirnya dia harus melihat takdir bahwa ya walaupun gue dengan pakaian seperti ini ya masuk juga Telkomsel gitu Pak. Moto. Masuk juga Tecap Solo. Iya, maksud gue ya itu nggak ada hubungannya, itu kan masalah takdir aja kan kayak gitu. Tapi alhamdulillah dia udah mulai seneng lah, karena kan gue nggak pernah nyerang-nyerang agama lain, karena dia juga pesen nggak apa-apa kamu kalau mau berdakwah gitu segala macam, tapi jangan nyerang-nyerang agama lain. Makanya kan satu-satu batasan gue nggak pernah belajar ilmu tentang kristologi kayak gitu. Menurut gue ya pertama bukan bidang gue, yang kedua ya gue nggak mau fokus di situ. Komparasi agama itu bener. ya. Bukan bidang gue kayak gitu. Kadang-kadang kan orang membicarakan secara ilmiah bisa tersinggung juga gitu, dan itu banyak lah yang bidang itu, tapi gue nggak ngambil bidang itu gitu. Karena lu akhirnya bisa jadi wajah Islam yang menyenangkan. Iya, bisa jadi orang mau belajar Islam, mau ngeliat Islam, oh kayaknya Islam gini, enak nih, nongkrong nih. Iya, apalagi setelan gue kan kayak Umar Patek begini ya kan istilahnya. Umar Patek. Enggak, sesimpelnya dulu
gue nonton Gopar tuh masuk TV ketika gue dalam sekitar tahun 2012. Kalau nggak salah lu waktu TV Simpati ya programnya, ya kan? Gue ngelihat, kan kayak semacam ya mohon maaf break the rule aja, kayak semacam di televisi Gopar dengan dengan tampilan dan tato gitu bisa masuk TV gitu segala macam. Itu kan ngelawan stigma orang. Ya kan? Bahwa brand orang kayak gitu harus kayak gini. Enggak, Gopar bisa begitu sama alhamdulillah. Jadi Gopar sama gue punya kesamaan kayak gitu. Gopar break the rule dengan urusan dia sendiri, gue nge-break the rule juga dengan kayak gini gitu. Kan aneh orang kayak gue di-endorse sama obat kuat. Ada obat kuat bentar lagi. Hercules, obat Hercules. Obat kuat, udah. Ada yang endorse terima? Terima. Tapi gue ngejelasin, ya boleh kalau buat istri sendiri, jangan istri orang. Gue bilang gitu, kayak gitu. Edukasinya gitu. Maksudnya banyak lah kayak gue menerima pekerjaan setelah Green Boys Ramadan tuh banyak lah pekerjaan yang aneh-aneh. Ada yang pernah paling aneh tuh. Jadi perusahaannya dia pengen berkembang ke luar negeri, ke Thailand. Dia pengen dipindahkan ke sana. Bosnya dia non Muslim. Bosnya dia non Muslim. Pak Ustadz, saya minta tolong. Bos saya katanya percaya sama Islam. Orang Islam tuh kalau disumpah Al-Quran takut gitu segala macem. Tenang Pak Ustadz. Saya bilang dia harus ada saksi. Iya tahu. Saya bayar gak? Gue jadi menteri agama begini. Mau orang disumpah, terus ceweknya ngevideoin gue begini. Terus dia ngomong, saya bersumpah bahwa ini akan bekerja baik di perusahaan ini. Begini jadi menteri agama gue. Ada tuh? Ada. Salah satu pekerjaan aneh yang gue dapetin tuh. Ya aneh sih. Aneh sih. Iya tapi menyumpah orang itu berarti kan iya. Jadi bosnya itu non muslim, dia pengen kalau orang Islam udah gitu menurut dia baru gue bisa percaya gitu. Karena kan orang Islam katanya takut sama Al-Quran gitu. Menurut pandangan si bosnya itu. Gitu. Oke, berikutnya. Ustadz, apa arti Gofar Hilman menurut Ustadz? Salam dari apartemen Pasrum. Alias Rusun. Masih di situ ya? Masih ya. Cuma kalau dia tahu gue punya mobil nggak boleh tinggal lagi di situ tuh. Iya, itu kan rusun bersubsidi. Jadi gue tinggal di situ sebelum Green Boys Ramadan lah, sebelum gue punya pekerjaan yang alhamdulillah lumayan. Perjanjiannya kalau lu punya mobil pribadi, ya udah lu nggak boleh tinggal di situ gitu. Berarti harus cabut dong lu? Iya harus cabut. Dia pada tahu nih. Kepala rusuh ini denger ini. Iya. Tapi kemarin baru kontrak sebelum gue punya mobil ini, gue baru kontrak 1 tahun. Dia per 1 tahun. Nanti kontraknya setahun lagi lu cari rumah. Lagi udah harus cari tempat tinggal gitu lah. Kan nyari tempat tinggal di dekat situ susah. Yang kecil aja yang 3 petakan tuh di daerah Jagakarsa 1 juta. Di daerah gue tuh harganya 2,5 juta. Lu bayangin tuh kalau lu kerja gaji 6 juta 7 juta juga empot-empotan juga lo, belum listrik belum apa kan. Nah itu disubsidi, enaknya murah. Gitu. Itu apa tuh Tat? Gofar Hilman bagus namanya, dia Abdul Gofar, hambanya yang maha pengampun. Abdul tuh hamba. Hilman tuh bijaksana. Gofar tuh pemaaf. Gofar pemaaf, pengampun. Gua demam lu kasih nama begitu. Itu suka sakit ya. Dulu nama gue Raskal. Iya Raskal dulu. Raskal Hilman, terus diganti umur 3 tahun. Raskal rebel. Iya. Karena dalam Islam itu kata Nabi SAW, hampir-hampir sebuah nama itu akan mempengaruhi takdir hidup seseorang, kata Nabi. Makanya itu dalam Islam kalau orang dia jadi mualaf gitu, mohon maaf bisa punya nama yang kurang baik diganti jadi nama yang baik dalam Islam, rata-rata begitu. Pican juga ada artinya pembuat berhala apa? Artinya dia pembuat berhala, Pican gitu, pembuat berhala nomor 1 di dunia terbaik, pahatannya nggak pernah patah. Artinya presisi detail dan harganya mahal, peliturnya bagus, mengkilap, siap disembah sekarang juga. Ngeluarin edisi portable. Pokoknya nama tuh sangat memberikan pengaruh kepada kehidupan seseorang. Tuh kan nama, ada istilah nama adalah doa tuh bener begitu. Lu mah Firdan ya? Firdan dia aslinya, bukan Pican. Iya, gue singkatan tuh dari nama bokap, nama nyokap, nama nenek gue, kakek Firdan. Gue. Iya, Firman. Tapi D dan. Oh iya. Dan jadi Firdan tuh Firman dan keluarganya. Iya. Dan teman-temannya. Tapi orang Indonesia rata-rata bagus-bagus namanya. Berikutnya.
Udah terima kasih Jojo. Thank you. Jojo terima kasih. Saya terus Joy. Amin. Rezeki Terima makin kasih banyak. berlimpah. Amin. Masya Allah, Abah Pican. Pican juga Thank you. rezekinya Amin, berlimpah. amin. Semua yang nonton di sini juga berlimpah. Amin. Sehat, yang penting Amin. sehat sekarang juga Sehat sehat tuh. semua. Penting kan Tat ya. Betul. Cuma banyak duit. Tapi nggak sehat. Iya, Benar. Dan kita doain juga PW kawan juga sehat-sehat semua ya ga. Terima kasih semua yang udah nonton PWK Ramadan kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye semua.